pagi Bu Fitri. Ya, Bu Fitri Aprilia, hari ini Ibu akan melakukan coaching ya Bu? Iya betul Bu. Ya, dengan siapa Bu? Dengan Pak Vicky. Oh, oke, Pak Vicky. Baik, untuk proses coaching yang akan Ibu lakukan ini, apa tujuannya Ibu capai melalui kegiatan yang akan dilakukan bersama Pak Vicky? Tujuannya sih yang mungkin saya akan mencapai itu bagaimana Pak Vicky bisa menemukan ide baru atau solusi dengan permasalahan yang dirasakan kepada beliau itu. Jadi Ibu ingin supaya nanti coaching ini mendapatkan solusi Bu dari masalah juga. Kira-kira apa yang ingin Ibu hasilkan juga dari pertemuan Ibu bersama Pak Vicky? Sebagai coachingnya Pak Vicky bisa menerapkan ide-ide baru nanti yang akan terungkap gitu ya, atau diidekan beliau, dan beliau juga merealisasikan ide baru tersebut gitu di permasalahannya seperti itu Bu. Oke, berarti hasilnya itu menemukan solusi, menerapkan ide-ide yang dilakukan yang didapat oleh si Pak Vicky tersebut. Menerapkan ide yang didapat. Kemudian apa yang Ibu rasakan saat ini Bu sebelum proses coachingnya itu? Saya sih merasa saya siap ya, karena saya juga udah belajar untuk memahami coaching. Terus habis itu saya juga udah membuat persiapan gitu. Oke, apa aja itu Bu kalau boleh tahu? Kayak saya mendalami pemahaman kita. Jadi nanti kalau kita pakai konsep kita tujuannya kita kasih kita tanya nanti identifikasi dan tanggung jawabnya itu serta tindak lanjutnya nanti, terus dengan pertanyaan-pertanyaan yang nanti mungkin bisa menggali si coaching tersebut untuk menemukan ide dan solusi gitu. Jadi yang Ibu persiapkan itu tadi adalah metode Tirta ya Bu. Oke, Bu Fitri semangat untuk melaksanakan proses coaching hari ini. Ya, semoga nanti hasilnya bisa maksimal. Amin. Terima kasih Bu. Sama-sama Bu Fitri. Fitri, boleh minta waktu sebentar? Pagi Pak, bisa lah. Dengan Pak? Saya Guru apa Pak di sekolah? Saya guru matematika Bu. Ada apa? Nah, jadi itu di sekolah saya yang saya rasakan saat ini, ketika saya mengajar di kelas mengajar matematika, itu masih menemukan sebagian kecil siswa saya yang masih belum mampu berhitung Bu, khususnya perhitungan perkalian dasar. Berarti Bapak kesini untuk berdiskusi sama saya karena beberapa siswa atau sebagian kecilnya itu tidak bisa gitu ya operasi perkalian dasar, padahal seperti itu tujuannya ya. Ke situ. Kira-kira menurut Bapak tuh kenapa sih anak-anak tuh kayak kok perkalian dasar bisa gitu seperti yang Bapak tadi sebutkan? Mungkin kalau ditelusuri lebih dalam ya Bu ya, kan beberapa tahun ke belakang itu kita merasakan COVID-19 ya Bu ya, sehingga pembelajaran itu dilakukan secara daring, pembelajaran dari rumah gitu ya Bu ya. Ketika mereka mungkin waktu SMP atau waktu SD itu kan karena masih kecil gitu ya, jadi untuk pembelajaran secara daring itu saya rasa kurang maksimal. Gitu. Bapak nih jenjang apa SMK, SMA? Karena saya di SMK. Oh gitu. Berarti itu alasannya menurut Bapak tuh masalah itu terjadi karena COVID. Iya. Karena banyak daring, jadi anak-anak dasarnya tuh kurang kuat mungkin kan? Iya, mungkin karena penyebabnya salah satunya. Iya. Ada lagi Pak? Menurut Bapak kira-kira gitu? Mungkin yang kedua ya emang karena awalnya belajar daring gitu, akhirnya siswa jadi malas-malasan untuk belajar. Males begitu ya Pak? Kita kalau misalnya pembelajaran langsung di sekolah, siswa dipaksa untuk belajar bersama gitu di ruang kelas yang tertutup. Sedangkan kalau secara daring atau dari rumah itu kan kita nggak tahu ya posisi siswa bagaimana, aktivitasnya bagaimana gitu. Jadi fokus ya jadinya. Iya, jadi tidak ada fokus. Kalau di kelas langsung mungkin kan jadi terfokus gitu loh. Ada lagi Pak kira-kira nih menurut Bapak? Mungkin karena memang kurangnya motivasi kali ya Bu ya. Motivasi ya. Jadi untuk belajar akhirnya waktu SD atau SMP itu ya jadi males gitu belajar, akhirnya nggak paham gitu materi perkalian. Ya, jadi menurut Bapak kita diskusi untuk kenapa sih anak ini pengen masalah apa ya kan? Yang pertama itu katanya COVID ya kan? Terus yang kedua itu tadi apa tadi? Mungkin kurang motivasi belajar, kurang fokus ya. Gitu kan ya begitu. Terus apa yang udah Bapak lakuin? Nah, untuk yang sudah saya lakukan, apa yang saya lakukan itu di awal tahun pelajaran kemarin Bu, saya meminta siswa itu untuk menulis perkalian dasar dari 1x1 sampai 10x10 ditulis. Nah, jadi di halaman paling depan itu mereka tulis tuh Bu dari 1x1 sampai dengan 10x10. Daftar perkalian. Betul sekali. Ada lagi yang udah diupayakan sama Bapak gitu untuk menambah perkalian dasarnya diingat gitu kan ya Pak? Itu upaya pertama saya Bu ya, menulis perkalian dasar supaya mereka bisa melihat atau mengingat kembali setiap mereka ini belajar matematika gitu. Untuk upaya selanjutnya
Saya sih sering memberi latihan soal Bu gitu. Latihan soal bersama, kemudian nanti akan saya tunjuk siswa untuk maju ke depan mengerjakan langsung gitu Bu di papan tulis. Begitu. Berarti daftar perkalian, latihan soal, ada lagi Pak Iya. kira-kira yang bisa menambah gitu kan supaya buat anak-anak bisa perkalian atau dasar matematika. Apa yang udah Bapak lakuin lagi? Apa yang sudah saya lakukan, kemudian ya buat pembelajaran have fun gitu lah Bu. Fun ya, Pembelajaran matematika menyenangkan fun. gitu dengan media pembelajaran yang mungkin berbasis games seperti Wordball atau seperti Quizzes gitu. Cuman untuk hal yang ini saya masih belum terlalu sering gitu. Paling jarang-jarang, paling sebulan hanya 2 kali gitu. Jadi nggak setiap pertemuan saya menggunakan metode berbasis have fun games gitu. Itu berarti Bapak sudah melakukan 3 hal ya Pak Iya. dalam keresahan Bapak karena anak-anak ini sebagian kecilnya kurang dari pemahaman dasar Iya. matematika dari perkalian karena yang tadi malas, COVID-19 kurang fokus Iya. dan jadi turun motivasinya. Sedangkan Bapak udah melakukan 3 ya Pak. Iya. Yang pertama itu daftar perkalian, Iya. yang kedua itu latihan soal yang lebih sering ya Pak ya. Iya, Yang ketiga bisa lebih mengenal banyak soal dan bisa menjawab. Yang ketiga Betul. itu adalah tadi media juga sudah Media gitu ya. pembelajaran. Terus sudah dilakukan tapi memang belum sering dari keduanya. Belum. Kira-kira nih apalagi nih Pak yang belum Bapak lakukan misalnya? Kira-kira apa ya Bu yang bisa membuat motivasi belajar mereka tuh meningkat sehingga yang khususnya untuk siswa-siswa saya yang masih belum bisa perkalian dasar ini jadi bisa gitu cepat hafalnya gitu. Mungkin yang bisa saya terapkan itu kali ya Bu ya, pembelajaran metode tutor sebaya kali ya Bu ya. Tutor sebaya, temen yang ngajarin ya. Iya, betul, Jadi bisa. biar teachernya itu bukan Bapak lagi, Iya, jadi gitu. penyampaiannya Iya. bisa lebih baik gitu ya. Jadi itu biasanya kalau dari siswa ke siswa itu kan kadang ada yang lebih cepat nyambung gitu nggak sih Bu ya? Connect ya? Bener, dibandingkan dari guru ke siswa itu mungkin karena siswanya nggak pede atau takut, Mm-mm. sedangkan kalau sama teman sendiri itu kayak jadi lebih terbuka, Santai. santai Iya, gitu, gitu. gitu. Jadi mungkin jadi lebih gampang paham gitu kali ya. Betul. Bagaimana Bapak Belajar yang operasi-operasi realisasinya perkalian. nanti? Kalau tutor sebaya gimana nih caranya Bapak untuk melakukan itu? Paling sih nanti saya terapkan di pembelajaran kelompok kali Bu ya. Kelompok bagaimana? Iya. Berapa kelompok ke satu kelas? Ya, kurang lebih sekitar 6 kelompok Bu. Jadi nanti di setiap kelompoknya itu terdapat siswa yang memang udah benar-benar pandai dalam matematika, dia aktif dalam pembelajaran matematika, nanti digabung dengan siswa yang tadi saya bilang itu ya masih kurang dalam pengetahuan matematikanya, operasi dasar perkaliannya, mungkin Jadi- motivasinya kurang jadi bisa. Iya, karena temennya jadi saing-saingan, Iya. nih, jadi temennya yang satu semangat bisa dilarin ya Iya Pak ya. benar, kadang tuh kayak jadi- gitu Bu, karena teman sama teman tuh jadi enak gitu ngobrolnya kan, jadi dibanding dari guru misal takut menyampaikan, Iya. takut bilang wah ini saya nggak bisa tapi saya takut menyampaikannya, tapi kalau sama teman sendiri mungkin lebih lebih terbuka, intro, gitu, terbuka, kayak lebih gitu. semangat karena Iya. lebih bisa kepo Iya, gitu ya, gitu jadi kali, Bu. nanya bebas kayak gitu. Wah, udah cukup bagus itu Pak. Iya. Kapan tuh Bapak mau nerapinnya berarti? Ya paling Kira-kira langsung aja kali Bu ya minggu Iya. depan ya. Minggu depan. Iya. Pelajarannya hari apa? Oh karena saya belajarnya hampir tiap hari ya sama saya ya Bu ya. Mungkin hari Senin kali langsung saya terapkan kali ya. Oke, dicoba aja berarti ya Pak. Iya. Selain yang 3 tadi yang Iya. sudah Bapak lakukan, Iya. berarti tadi ide bagus tuh untuk Iya. tutor sebaya. Siapa tahu bisa itu menjawab keresahan Iya. yang motivasinya Iya. bisa meningkat, ya kan? Jadi rasa malas yang nggak ada Iya. karena bisa apa ngumpul dari Iya. temennya gitu dan berkelompok, Iya. jadi nggak sendiri. Berarti kita tunggu ya Pak di hari Senin Baik. Bapak menerapkan, Iya. merealisasikan idenya. Iya. Nanti kita bisa bertemu kembali Baik. gitu. Terima kasih. Ya Ibu terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Iya, Pak Fikri. Kita bisa sharing-sharing pengalaman saya sama mengajar. Sama Bapak. Akhirnya saya bisa menemukan ilmu baru loh Bu Iya. karena Ibu. Ya. Alhamdulillah. Oke, sampai jumpa Iya, minggu sampai besok ya. jumpa. Iya. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Ya Bu Fitri, gimana Bu? Ya, Bu Fitri, saya udah melakukan coaching pada coaching untuk Pak Vicky, guru matematika. Alhamdulillah berjalan lancar. Alhamdulillah. Kalau gitu gimana perasaan Ibu Bu? Alhamdulillah sih senang karena Pak Vicky tadi sih juga sama yang terlihat kita santai sedang menikmati untuk coaching itu. Kira-kira nih Bu, dari proses yang tadi sudah dilakukan, apakah Ibu sudah mencapai tujuan yang ditetapkan di awal? Sudah sih, tadi saya udah mengide menetapkan tujuan dari Pak Vicky itu kenapa sih kurang dari operasi perkaliannya, udah tahu identifikasi masalahnya katanya mungkin karena motivasi, COVID-19, kurang pemahaman dasar, kurang fokus. Terus tadi juga udah ada yang dilakukan sama Pak Vicky dan Pak Vicky juga syukurnya ada ide yang akan diterapkan kayak gitu dan jadi konsep ceritanya itu juga sudah tadi saya lakukan. Bagus ya Bu, untuk proses yang Ibu lakukan. Nah, apakah ada ide-ide atau solusi baru yang muncul dari Pak Vicky? Tadi sih Pertanyaan Ibu. Tadi sih katanya minggu depan dia sudah mau melakukan ide tersebut gitu kan, tadi ada alhamdulillahnya pertanyaan kalian itu ada muncul ide satu lagi tutor sebaya. Tutor Jadi sebaya. jadi minggu besok Pak Vicky akan melaksanakan itu kepada teman-teman dan nanti kita akan bertemu lagi gitu. Jadi langsung akan diterapkan ya Bu? Iya, di hari Senin Oke, nanti. kalau gitu bagus Bu Fitri proses coachingnya bersama Pak Vicky gitu. Iya Bu. Ya, nanti ditunggu ya Bu untuk kelanjutannya.
Siap. Terima kasih Bu Fitri. Sama-sama, Ibu. Iya.